Saudara, terima kasih Anda kembali menyaksikan Mutiara Iman, membahas soal bagaimana meraih haji mabrur bersama dengan Ustadz Ahmad Munir. Terima kasih Ustadz masih bergabung bersama kami. Tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana upaya ataupun tanda-tanda seorang yang meraih haji yang mabrur begitu. Terkait dengan keutamaan haji mabrur itu sendiri, seperti apa Ustadz? Baik, tentunya kita ketika melaksanakan ibadah, apapun itu bentuk ibadahnya, ini tentunya tak lepas dari yang namanya motivasi. Jadi semakin besar motivasinya, maka semakin semangat untuk melaksanakan ibadah. Sebenarnya kalau kita lihat dari dari sudut itu, gitu ya. Kenapa kok jamaah haji terutama di Indonesia ini sangat semangat sekali? Mungkin karena memang keutamaannya sangat besar. Beliau itu mau antri sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan Masya Allah sampai kalau sekarang ini kayaknya kurang lebihnya ini kalau daftar sekarang ini baru 40 tahun akan berangkat ini kalau sekarang. Ini sangat antusias sekali, dan tentunya itu tidak lepas dari keutamaan haji itu yang sangat besar. Tentunya yang pertama, haji ini keutamaannya adalah haji sebagai rukun Islam, rukun Islam. Rukun itu apa? Rukun itu adalah tonggak utama dalam sebuah bangunan. Jadi kalau kita katakan rukun Islam berarti tonggak utama Islam itu, keberadaan seorang Muslim itu, ya tonggaknya ada 5 diantaranya haji gitu. Yang mana ketika satu tonggak saja itu roboh gitu ya, maka tentunya keberadaan keislamannya seorang Muslim itu nanti akan dikhawatirkan akan roboh gitu ya. Ya tentunya untuk haji ini bagi mereka yang mampu. Artinya orang yang mampu untuk melaksanakan haji kemudian tidak berusaha untuk melaksanakan, maka dikhawatirkan nanti eksistensi Islamnya itu nanti akan roboh gitu, atau tidak sempurna. Nah, itu yang pertama. Kemudian ibadah haji ini juga bagian dari amal soleh atau 3 amal soleh yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang paling utama. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul a'mal afdal ya Rasulullah? Amal apa yang paling utama Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, al-imanu billahi wa rasulih, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma madza Rasulullah? Kemudian apa wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, al-jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma madza? Kemudian apa Rasulullah? Rasulullah bersabda, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Jadi tiga amal soleh ini, ibadah ini termasuk ibadah yang paling utama. Nah, kemudian di antara keutamaan ibadah haji ini juga adalah dapat menutupi dosa yang telah dilakukan. Rasulullah SAW pernah bersabda, hajju fa innal hajja yawsilu dzunub kama yawsilu al-ma'u ad-daran. Berhajilah kalian, karena haji dapat membasuh dosa sebagaimana air dapat menyucikan kotoran. Kemudian di antara keutamaan haji juga bahwasanya pahala haji itu dilipat gandakan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW bersabda, nafaqatul haji kanafaqatil jihad fi sabilillah bisab'i mi'ati dhifin. Nafaqah haji atau biaya melaksanakan ibadah haji itu sama dengan nafaqah atau biaya yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yaitu pahalanya akan dilipat gandakan
700 ya, 700 kali lipatan. Ini kan sangat luar biasa gitu ya. Nah, artinya di situ ada mudha'afatul hasanat. Nah, tentunya ketika ada mudha'afat seperti ini, ada lipat ganda seperti ini diibaratkan kita ya membeli sesuatu di pasar gitu dengan uang sedikit tapi yang didapatkan itu banyak gitu. Nah, ini sebuah motivasi yang sangat besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara keutamaan haji ini juga orang yang melaksanakan haji ini merupakan wafdullah, delegasi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil langsung. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wafdullah salasatun, delegasi yang dipanggil oleh Allah itu ada 3. Al-ghazi wal hajju wal mu'tamir, yaitu orang yang berperang di jalan Allah. Kemudian yang kedua adalah orang yang melaksanakan haji. Kemudian yang ketiga adalah orang yang melaksanakan ibadah umrah. Kemudian tentunya yang sudah populer ya bagi kita semuanya, yaitu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak lain balasannya kecuali surga. Nah, namun demikian haji yang mabrur itu yang mendapatkan pahala surga itu adalah haji yang benar-benar syarat dan rukunnya dilaksanakan secara sempurna sehingga nanti ketika sudah selesai melaksanakan haji, ibadah hajinya itu mabrur, diterima oleh Allah, dan juga ada bekas ya di dalam diri orang yang melaksanakan haji, sehingga akan terbentuk kesalehan, bertambahnya soleh, baik soleh secara spiritual ataupun secara sosial. Oleh karena itu maka juga di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu berada pada bulan-bulan yang telah diketahui. Artinya ibadah haji itu beda dengan umroh. Kalau ibadah umroh ini 1 tahun itu ya, kapan saja mau dilaksanakan bisa. Tapi untuk ibadah haji ini hanya asyhurum ma'lumat, waktu atau bulan-bulan tertentu saja, yaitu bulan haji. Sehingga faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidalah fil hajj. Barang siapa yang sudah meniatkan diri, azam untuk melaksanakan ibadah haji, fala rafathah, maka janganlah melakukan rafas. Rafas itu apa? Rafas itu adalah ucapan atau perbuatan yang tidak senonoh, mohon maaf, yang berbau-bau porno. Itu yang didefinisikan oleh para ulama. Kemudian wala fusuqah, dan tidak melakukan kefasikan. Kefasikan itu apa? Semua bentuk kemaksiatan, semua bentuk pelanggaran, semua bentuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dilakukan, maka dia orang tersebut yang melakukan dikatakan orang yang fasik, melakukan fasikan. Kemudian yang terakhir yaitu wala jidalah, dan tidak berbantah-bantahan, tidak bertengkar. Nah, ini perlunya di dalam melaksanakan ibadah haji itu harus selalu bisa sebisa mungkin untuk mengalah ya. Ketika terjadi sesuatu, ketika ada yang mungkin yang memancing gitu ya untuk marah, untuk kemudian ngomel dan seterusnya, itu supaya tidak terpancing. Dan tentunya ini sebagai latihan di dalam melaksanakan haji, ketiga-tiganya ini harus ditinggalkan, yang mana setelah melaksanakan ibadah haji, ketiga-tiganya ini tetap menjiwai orang yang telah melaksanakan haji di dalam keseharian. Dan itu bagian dari tanda terkabulnya amal soleh. Karena ulama mengatakan alamatu qabulil hasanat amaluhu ba'daha ala tawal. Di antara tanda diterimanya sebuah amal soleh, yaitu melaksanakan amal soleh tersebut setelahnya ala tawal, terus menerus. Alat tawali terus menerus. Jadi kesolehan yang telah dibangun ketika musim haji jangan sampai
ditinggalkan gitu. Iya, Masya Allah. Tadi Ustadz menyebutkan bahwasanya ketika berproses ibadah haji harus sabar, menahan untuk ngomel karena di sana pastinya berat ya Ustadz ya untuk bisa melaksanakan full ibadah haji. Kalau misalkan tantangan dan kesulitannya selama melakukan ibadah haji ini apa saja Ustadz? Banyak tentunya ya, karena ibadah haji ini tidak lepas dari yang persiapan mental dan juga fisik dan juga spiritual, dan tentunya tantangannya nanti yang akan ditemui itu ya berkisar antara tiga ini. Mental, jadi kalau umpamanya nanti seperti tadi marah-marah, itu kan jadi ada sesuatu yang memancing untuk marah, itu kan berarti sudah ada halangan gitu ya di sisi mentalnya. Jadi ada memancing untuk, kemudian juga mungkin kesehatan fisik juga. Karena cuaca di sana kan tidak sama dengan di Indonesia gitu. Jadi perlu penyesuaian. Dan juga selain itu jamaah kita ini banyak yang sudah sepuh-sepuh. Ya rata-rata sudah 40 ke atas, bahkan ada yang 70 80 gitu. Oleh karena itu maka di antara yang dilakukan gitu ya oleh pemerintah ya untuk mengantisipasi adanya tantangan tersebut, ini ada di antara syaratnya adalah istitoah. Dan istitoah itu mendapatkan rekomendasi dia berangkat atau istitoah itu bukan cuma secara fisik saja, fisik dan juga mental. Jadi nanti diperiksa oleh dokter kesehatan seperti apa dan juga mentalnya seperti apa. Apakah ini layak ya untuk melaksanakan ibadah haji atau tidak gitu. Ada itu. Kemudian juga ada tantangan spiritual tentunya di sana. Apa itu tantangan spiritual? Yaitu sesuatu yang akan menghambat kekhusyuan, kekhidmatan di dalam melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu maka sebelum berangkat, jauh-jauh sebelum berangkat, ini sudah berusaha hal-hal yang kira-kira mengganggu pikiran, kekhusyuan di dalam melaksanakan ibadah haji, supaya sudah bisa dihindari gitu. Dihindari. Ustadz, yang menjadi sebuah tradisi haji di Indonesia ini ataupun umroh terkadang adalah perayaannya. Sebelum biasanya ada selamatan syukuran begitu. Kemudian pasca pulang orang-orang berziarah begitu. Yang menjadi kendala terkadang ibadah haji ini sudah besar biayanya. Belum lagi kalau misalnya sudah pulang harus menyambut tamu ataupun menerima tamu dengan sajian yang harus kita keluarkan lagi. Ini lagi-lagi biaya. Apakah ini tradisi yang tepat atau ini bagaimana dalam perspektif Islam sendiri? Betul. Ya sebenarnya itu harus menyesuaikan dengan kondisi gitu ya. Menyesuaikan dengan kondisi. Memang kita rasakan terutama yang di pedesaan, hal yang seperti itu sudah menjadi tradisi dan benar biayanya itu besar sekali. Bahkan bisa lebih besar daripada biaya ongkos ongkos haji bisa seperti itu. Dan tidak jarang orang yang melaksanakan ibadah haji itu harus ngutang dan seterusnya. Dan tentunya ini akan menjadi tantangan juga nanti setelah terhadap kehusuan untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu maka jangan terlalu dipaksakan ya. Jangan terlalu dipaksakan hal yang seperti ini. Usahakan semampunya saja gitu. Karena itu bukan sebuah keharusan melaksanakan seperti itu. Memang itu sebuah tradisi ya di masyarakat. Dan tradisi itu memang kadang-kadang sulit untuk dihilangkan begitu saja gitu ya. Tapi ketika ada kesadaran bahwasanya hal tersebut nanti akan mengganggu kekhusyuan, kekhidmatan di dalam melaksanakan ibadah haji yang nantinya mungkin bisa saja akan mengganggu terhadap tercapainya haji mabrur, maka tentunya harus bisa dikendalikan. Umpamanya mungkin ada omongan sana sini kanan kiri dan seterusnya, ya sudah nanti akan hilang begitu saja gitu. Baik, itu tips dari Ustadz Ahmad Munir. Matur nuwun atas segala informasi wawasan yang diberikan. Durasi kita membatasi, namun mudah-mudahan Ustadz kita bisa bersua di lain kesempatan. Matur nuwun sekali lagi. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami dalam episode Mutiara Iman membahas soal meraih haji yang mabrur. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.